Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Tarisa Ramadona dengan NIM 34021902333. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya di mata kuliah Komputer Bisnis di pertemuan ke-7 untuk bisa mengoperasikan Excel dengan materi Profitability Index, Break-Even Point, Profitability Ratio, dan Benefit Cost Ratio. Yang pertama, Profitability Index merupakan metode menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar Profitability Index, investasi semakin layak. Jika Profitability Index lebih dari 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan atau layak. Jika Profitability Index 1 kurang dari 1, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Yang kedua, Break-Even Point atau BEP. Analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi berapa total revenue sama dengan total cost. Adapun rumusnya. Yang ketiga, Profitability Ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin, earning point, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Rasio profitabilitas ini sebaiknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan, menurut Julian Yamit. Yang keempat, Benefit Cost Ratio. Benefit Cost Ratio atau BCR merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan dengan mudah, yaitu perbandingan dengan benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan jika lebih dari 1, berarti proyek itu feasible. Kalau B/C ratio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal atau tidak untung dan tidak rugi. Kita langsung saja ke Excel untuk mengaplikasikan rumus. Yang pertama, Profitability Index. Ini rumusnya sama seperti yang kemarin, yang IRR ini sama rumusnya sama yang kemarin, cuma satu yang beda yaitu net. Ini seharusnya Profitability Index. Profitability Index. Nah, ini yang membedakan cuma ini ya, Profitability Index. Kita coba hapus dulu.
masukkan rumusnya sama dengan total present value per investment. Enter. Ini juga sama dengan total present value per initial investment. Nah, sekarang yang kedua, BEP. Suatu perusahaan XYZ telah memproduksi minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual $250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabelnya 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi, yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Ini ada biaya variabel, jumlah produk, harga jual per unit, total penjualan, biaya tetap, biaya variabel per unit, dan biaya variabel dibanding penjualan, BEP dalam unit dan BEP rupiah. Kita coba hapus, kita masukkan kembali rumus. Ini kita hapus. Total penjualan. Rumusnya kita coba hapus dulu, kita masukkan kembali sama dengan jumlah produk per harga jual per unit. Enter. Maaf, ada kesalahan. Dikali ya, seharusnya dikali bukan dibagi. Harga jual per unit 5 juta. Sekarang BEP dalam unit sama dengan biaya tetap per dalam kurung harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit dalam kurung. Enter. BEP dalam unit ini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Artinya ini BEP yang dalam unit ini tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Sekarang yang BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel per unit per harga jual per unit.
ada kesalahannya. Harusnya pakai tanda dalam kurung ini. Nah, hasilnya 4 juta. Artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Artinya ini tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ke soal yang ketiga, profitability ratio. Di sini ada soal profitability ratio digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin, earning power, return of investment, dan rehabilitas modal sendiri. Rasio profitability ini sebaliknya juga dibandingkan dengan rata-rata industri perusahaan yang bersangkutan. Menurut Julian Yamit. Yang pertama ada profit margin. Ini ada rumusnya. NOI itu net operating income atau laba bersih, dan NS adalah net sales, yaitu penjualan. Kita langsung ke soalnya saja. PT Tarisa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan net sales-nya tahun 2011 sebesar 24 juta. Ini kita coba hapus. Kita masukkan kembali rumusnya sama dengan NOI dalam kurung NOI per net sales tutup kurung kali 100%. Enter. Ini hasilnya ya. Sekarang yang kedua, profitability ratio. Yang kedua adalah earning power. Di sini yang membedakannya adalah total aset. Namun rumusnya tetap sama dengan NOI dalam kurung sama dengan dalam kurung NOI per TA ini total aset dan tutup kurung dikali 100%. Enter. Dan ini hasilnya. Earning power ini sekitar 26,7%. Yang ketiga, profitability return of investment atau ROI. Di sini juga rumusnya sama, cuma yang membedakan cuma TI, total investment ya. Ini TI, total investment. Rumusnya sama, kita coba kembali. Sama dengan dalam kurung NOI per total investment dalam kurung
kali 100%. Nah, 33% hasilnya. Sekarang yang keempat, yaitu rentabilitas modal sendiri. Yang keempat, rentabilitas modal sendiri. Rumusnya sama, EAT, earning after tax atau laba setelah pajak, EMS adalah modal sendiri. Dan ini ada rumusnya, RMS. Di sini ada soal. PT Tarisan mempunyai operating income atau penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta. Interest ataupun bunga sebesar 5%. Tax atau pajak sebesar 10% dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Kita sebagai perencanaan bisnis diminta untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Di sini EAT-nya ada 8.500.000, MS-nya 20 juta, dan tax-nya 100%, tax-nya 10% ya. Kita coba memasukkan rumus. Kembali memasukkan rumus ini. Kita masukkan ulang. Sama dengan EAT per MS dikali 100%. Ini dalam kurung. %. Sekarang rumus EAT. Kita masukkan sama dengan NOP dikurangi dalam kurung NOP dikali interest ditambah NOP tambah NOP dikali tax tutup kurung. Nah, ini hasilnya 8.500.000. Selanjutnya kita ke soal yang selanjutnya, yaitu benefit cost ratio. Benefit cost ratio merupakan suatu analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dengan cost. Kalau nilainya kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis, dan kalau lebih dari 1, maka proyek itu feasible. Kalau B per C rasio sama dengan 1, dikatakan proyek itu marginal, tidak rugi dan tidak untung. Benefit dan cost tetap example 14. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama dengan 1 miliar rupiah. Ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%. Dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar
126 juta per tahun. Kita coba masukkan ulang total biaya dan B per C rasio ini. Kita masukkan rumus kembali sama dengan initial investment di dalam kurung dulu sebelum ke initial investment sama dengan dalam kurung initial investment dikali rate ini 5%, tutup kurung ditambah initial investment dikurangi initial investment ini dikurangi dalam kurung initial investment dikali nilai residu tutup kurung double per depresiasi ditambah biaya operasional. Depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Sepertinya ini ada kesalahan dalam penulisan rumus. Kita coba ulang kembali. Sama dengan ini. Nah, ini hasilnya. Kita coba ulang kembali. Sama dengan initial investment, dalam kurung initial investment kali rate tutup kurung tambah buka kurung initial investment dikurangi initial investment dikali nilai residu tutup kurung 2 kali per depresiasi ditambah biaya operasional. Enter. Ada kesalahan lagi ya. Sebentar. Oh, ini bagian ini buka kurung lagi. Enter. Nah, ini hasilnya biaya total
Sekarang P per C rasio. Rumusnya sama dengan benefit per tahun per biaya total. Total biaya ya. Enter. Nah ini. Benefit cost ratio atau B per C. Sekarang yang soal yang terakhir. Benefit cost ratio tetap. Apabila benefit cost ratio tidak sama setiap tahunnya, maka analisa yang dilakukan berdasarkan nilai sekarang atau present value atau nilai yang akan datang future value pada suatu waktu tertentu. Yang mempengaruhi nilai B per C rasio adalah besarnya bunga bank. Semakin rendah nilai bunga bank, semakin tinggi nilai benefit cost ratio. Di sini ada soal 15. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama yaitu 1 miliar rupiah dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua 6%, dan tahun ketiga 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Di sini ada bunga bank, initial investment, bunga dalam rupiah. Di tahun pertama 5%, initial investment 1 miliar yaitu 50 juta. Yang tahun kedua 6%, 60 juta. Yang tahun ketiga 8%, 80 juta. Sekarang kita hitung biaya total. Kita coba kembali. Kita hapus. Kita masukkan kembali rumusnya. Biaya total. Di sini ada initial investment 1M ya. Rate-nya 5%, nilai residu 10%, depresiasi 20%, biaya operasional 20%, depresiasinya 30%, biaya operasionalnya 20 juta, dan benefit per tahunnya 126 juta. Ini sama, cuma bunga banknya 6% dan ini 8%. Kita coba hitung, masukkan rumusnya. Sama dengan initial investment, masukkan dalam kurung initial investment dikali rate tutup kurung ditambah initial invest dikurangi dalam kurung ini dalam kurung juga ya, initial invest dikali residu, nilai residu ini tutup kurung per depresiasi 30 tambah biaya operasional. Enter. Nah, ini hasilnya 100 juta. Sekarang benefit cost ratio. Ini rumusnya sama dengan benefit per tahun per total biaya. Enter. Nah, karena ini rumusnya sama, kita
kalau mau mengisi total biaya yang 6% ini bisa ditulis ulang ataupun di copy. Yang kita coba langsung saja mengcopy. Hasilnya akan otomatis. Ini juga. Ini juga. Hasilnya akan otomatis masuk ya. Sekarang kita lihat dari awal perbandingan antara mesin A dan mesin B. Ini mesin A yang lebih dominan, yang ARR juga mesin A, NPV ini mesin A, IRR ini lebih besar mesin A, IRR mesin A lebih dominan ya. Jadi kalau memilih tentang investasi, kita lebih baik memilih mesin A karena hasilnya lebih dominan atau lebih besar. Nah, sekian dari saya. Saya sudah mengerjakan soal yang dosen saya berikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.